Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 2020604051, kelas Mazawa 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan pesan persuasif dan penulisan direct request. Perencanaan pesan persuasif. Penulisan pesan persuasif juga memerlukan perencanaan yang baik. Pada dasarnya, setiap perencanaan yang baik dapat membantu untuk mempercepat pencapaian tujuan suatu organisasi bisnis dengan baik. Persuasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens tujuan penerima pesan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, tindakan yang dilakukan secara persuasif merupakan upaya seseorang untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain dengan suatu cara tertentu. Dalam membuat perencanaan pesan bisnis yang dilakukan secara persuasif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Analisis audiens. Dalam melakukan penyampaian pesan melalui analisis audiens yang bisnis yang dilakukan secara persuasif, tepat penyampaian pesan diperlukan waktu lebih lama dibandingkan persuasif secara efektif. Yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka respect terhadap Anda. Yang ketiga, memilih pendekatan organisasion. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan pendapat organisasion tak langsung dalam penyampaian pesan-pesan persuasif. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Persuasif yang efektif mengandung 4 komponen penting, yaitu menetapkan kredibilitas, membuat kerangka argumentasi audiens, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis, dan menetapkan posisi Anda dengan penggunaan bahasa yang baik dan tepat. Menulis permintaan persuasif. 1. Permintaan persuasif untuk tindakan. Mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan pesan persuasif yang bersifat memuji atau menyinggung tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Pertengahan, guna kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca. 2. Permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat pengaduan claim letter dimulai dengan pernyataan pesan-pesan rutin. Namun demikian, ada juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Penulis pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan sales letter dan surat permohonan bantuan dana fundraising letter. Kedua pesan-pesan tersebut memiliki perbedaan, yaitu pesan-pesan penjual biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. B. Pengertian direct request. Direct request atau permintaan langsung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Sebagai contoh, suatu organisasi tersebut mengajukan permintaan informasi tentang produk baru pada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, faksimil, email, ataupun media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Organisasi direct request. Pada bagian awal, sajikan permintaan atau ide-ide pokok main ideal yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara rinci.
yang selanjutnya diikuti dengan suatu pernyataan kemerahan dari tindakan yang diinginkan. Para pengirim direct request dapat melalui dalam pendahuluan dengan memperkenalkan dirinya. Cara yang baik untuk menyusun direct request adalah menyatakan apa yang diinginkan pada kalimat pertama, kemudian diikuti penjelasannya. Gunakanlah bahasa yang sopan dalam penulisan surat direct request. Contohnya, saya senang sekali atau saya berterima kasih. Permintaan informasi rutin. Dalam hal ini, surat permintaan rutin mempunyai arti penting dalam membentuk kesan positif atau image yang baik bagi suatu organisasi bisnis. Oleh karena itu, ketika menulis suatu permintaan rutin, sebaiknya maksud atau tujuan dalam menulis suatu pesan tetap dijaga. Dalam membuat surat permintaan rutin, perlu diperhatikan 3 hal berikut ini, yaitu 1. Apa yang ingin diketahui, 2. Mengapa hal tersebut diketahui, 3. Mengapa hal ini dapat membantu dalam kaitannya dengan direct request. Maka permintaan dapat berasal dari dalam internal maupun dari luar eksternal organisasi bisnis. Menulis direct request untuk aduan. Kapan saja Anda tidak merasa puas terhadap suatu produk, jasa, atau kebijakan suatu perusahaan, maka Anda perlu segera mengadukan masalah atau keluhan yang Anda hadapi kepada orang-orang yang sangat berkompeten sesegera mungkin. Istilah surat aduan, claim letter, dan surat penyelesaian, adjustment letter, yang berkaitan dengan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa bagi kebanyakan orang adalah kata-kata yang kurang menyenangkan. Dalam surat direct request, Anda mungkin dapat meminta salah satu permintaan berikut ini. 1. Pengembalian barang dan permintaan uang kembali. 2. Permintaan pengiriman barang baru. 3. Penggantian produk rusak. Ketidaksesuaian produk dengan pesanan. Perbaikan dalam masa garansi. Pembetulan atas kesalahan penagihan. Pembatalan pesanan. Pengurangan harga karena produknya ada yang cacat atau rusak, koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran, penjelasan atau perubahan kebijakan atau produsen. Contoh surat aduan yang disampaikan oleh seorang konsumen. Surakarta, 16 Januari 2019. Yang terhormat Manajer Departemen Pakaian Olahraga Modern Fashion Store, Surakarta, dengan hormat, saya dikirimkan kembali sweater yang telah Bapak kirim pada tanggal 15 Januari 2019 karena ukuran tidak sesuai dengan yang saya pesan. Saya mohon agar sweater tersebut diganti dengan ukuran dan warna yang saya kehendaki, yaitu warna biru muda. Ketika saya memesan sweater melalui telepon pada tanggal 10 Januari 2019, saya telah memesan sweater yang berukuran L warna biru muda agar segera dikirim ke rumah saya. Namun, ukuran dan warna sweater yang saya terima adalah sweater ukuran S warna merah dan tentu saja saya tidak bisa memakainya. Oleh karena itu, saya memohon agar segera kirimkan sweater ukuran L warna biru muda sesegera mungkin ke sweater yang saya kehendaki tersebut tidak tersedia. Mohon diganti uang saja. Terima kasih. Hormat saya, Fatinah Gania Arifta. Surat undangan pesan dan reservasi. 1. Surat undangan. Perusahaan tidak berdiri sendiri tetapi berada di tengah-tengah lingkungan bisnis. Perusahaan kadang-kala mengadakan kegiatan yang memerlukan partisipasi atau kehadiran pihak luar. Permohonan kehadiran tersebut biasanya dilayangkan melalui surat undangan. Yang kedua, surat pesanan.
Ketika perusahaan Anda melakukan pemesanan order produk kepada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dapat menulis surat pesan dengan menggunakan pendekatan langsung. Permintaan kredit dalam dunia perkreditan, kemampuan seseorang melunasi kredit sesuai dengan aturan main yang ada seperti tepat waktu, tidak pernah menunggak, lancar, akan memperbesar peluang memperoleh kredit pada periode berikutnya. Kepercayaan lembaga perkreditan tergantung pada bagaimana prestasi seseorang dalam melunasi kredit. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.